Cina itu duduk kita membasuh wajah, maka seluruh kesalahan diangkat di dalam wajah ini rontok semuanya. Rontok semuanya. Bersama dengan kedua matanya, ya, dosa yang ada di dalam kedua matanya, atau pada akhir tetesan dari wajah membasuh wajah itu dosanya rontok bersama dengan mengalirnya air yang dibasuhkan ke dalam wajah. Luar biasa. Itu wajah. Halo sahabat-sahabat semua, ini mau berangkat pengajian buka bersama di Masjid Al-Ikhlas. Ini perjalanan menuju ke Masjid Al-Ikhlas. Ini Pucang Sari Gang 4 menuju ke Masjid Al-Ikhlas. Ini bersama Pak RT RT 4. Ini yang punya hajat di nganu RT 4. Iya, nanti ini mau masuk ke Masjid Al-Ikhlas. Ini udah terlambat dan Pak Mafrui sudah selamat. Kopiah itu apa saja, Bu? Belum subuh, belum asar, sebelum asar, ya, nanti kalau sebelum maghrib banyaknya boleh sholat, boleh tidak, itu sunahnya 3 waktu. Kemudian setelah maghrib, setelah isya, ya, kemudian sebelum subuh tadi. Ini ya, tapi waktunya sholatnya ada, aman di bulan baru Indonesia. Sholat Tahiyatul Masjid terutama sholat qobliyah subuh. Utama mana? Kalau waktunya nggak cukup ya qobliyah subuh lebih utama. Berapa kalau qobliyah subuh? Kata Rasulullah SAW lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah mengatakan, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, salat qobliyah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Allah. Jadi intinya orang Islam itu salat qobliyah itu sempit tapi membuat musik Allah membuat Indonesia ya biasa. Nah ini ya, jadi kita kembali ke hadis ini. Barang siapa yang berwudu madani wudunya Rasulullah, maka apa itu tadi? Wudunya Rasulullah dosanya yang sudah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat setelah wudu dan jalan menuju ke masjid, masyhur ila masjid, nafilah, sunnah hukumnya, ya. Sebelum wudu, kemudian jalan menuju ke masjid itu hukumnya sunnah. Monggo yang rumahnya jauh mestinya malah lebih pahalanya lebih banyak. Nah, saya sudah pernah ceritakan ke Bapak. Jadi dulu pada zaman Nabi itu ada seorang sahabat namanya ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Apa itu? Sya'ban. Dari bulan uang itu namanya Sya'ban. Jadi
Pak Sahabat ini setiap hari sholatnya selalu di pojok Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi. Dan umrah yang ingat di sini. Kita umrah yang ingat di Nabawi. Ya. Nah, ini umrah bulan Ramadan itu luar biasa. Makanya pahala umrah pada bulan Ramadan itu karo pahalanya haji atau pahala bareng haji kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berhubung yang kemarin dibuktikan harus dikenali awal puasa di Mekah di Madinah ikut apa namanya umrah pada saat bulan puasa. Makanya sekarang Allah Allah tapi bapak-bapak itu kita yang berlawannya belum tapi orang yang kendor masalah karena mereka jalan paling manggil kita jalan nah ini bapak ibu yang berbahagia. Jadi wakal sholat subuh wa masyurah masjid. Nah ini tadi sahabat-sahabat tuh. Ini sahabat-sahabat itu setiap hari sholatnya selalu di pojok. Orang tahu pinggir itu, orang tahu yang apa namanya dikatakan. Berarti selalu di pojok sebelum sholat. Ketika sholat itu diikuti. Oh, yang mengikuti sholat. Jadi sebelum sholat beliau selalu di pojok, selalu pinggir. Rasulullah ini betul mesti. Nah, satu ketika pada saat sholat subuh sampai kelihatan. Maka Rasulullah bertanya, mana ini sabar? Kok nggak kelihatan? Kalau begitu kita tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Barangkali masih di perjalanan. Kalau ditunggu agak lama tidak datang-datang. Maka ini kalau begitu mari kita mulai sholat. Sholat, qomat, subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ini Sya'ban biasanya datang pada waktu, bahkan awal waktu dia sudah datang, kok ini nggak kelihatan, mana ini Sya'ban? Siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada salah seorang sahabat, langsung saya yang belum tahu rumahnya. Kemudian Rasulullah mengajak beberapa sahabat untuk berkunjung ke rumahnya. Berkunjung ke rumahnya ini. Sebenarnya yang namanya memang ini. Ketika ada yang biasa kelihatan, ada kelihatan ditanyakan, Pak Ibu dengan gini, Pak Ketok ini. Oh, sekarang sakit Pak, ayo kita begini. Itu perhatian, memang orang baik. Ini Pak Ibu ya. Kalau ada jamaah yang tidak kelihatan, tanyakan mana ini. Nah, saya kemarin beberapa hari yang lihat Pak Ibu itu datang ke sini mana ini? Berapa rumah sakit? Oh saya kira bilang yang baik. Ini lagi sakit terus gue diserika yang sakit. Pikiran yang bocor sisinya dari baik. Nah gitu ya, jadi perlu ditanya. Ini Rasulullah kan segitunya, berarti yang luar biasa. Pada jalan. Baik. Kemudian apa Rasulullah bersama sahabatnya sampai apa di rumahnya. Ternyata apa itu? Antara rumah sahabat dengan Masjid Nabawi itu jalan kaki butuh waktu 2 jam. Masya Allah. Karena zaman itu kan memang belum adanya di samping itu. Zaman itu tuh orang lebih senang takbir dengan Rasulullah SAW. Itu senang. Ingin ketemu terus dengan Rasulullah. Sehingga ketika sholat ternyata pernah tidak takut kepada Rasulullah SAW. Jadi perlu waktu 2 jam jalannya jauh. Dan dulu kan belum ada motor,
itu jalan kaki. Nah, kemudian ketika sampai di rumah Syaban, Rasulullah SAW ternyata yang jawab siapa? Istrinya. Lalu Rasulullah bertanya, Syaban mana ini? Biasanya sholat masjid, kok ini nggak ada? Lalu diberitahu Rasul, Mas Syaban itu baru saja meninggal dunia sebelum waktu subuh. Sebelum subuh beliau wafat. Lalu istrinya masih bertanya lagi, ya Rasul, saya tuh beda. Mas Syaban itu orang yang rajin ibadah. Mas Syaban itu orang yang selalu sholat jamaah mengikuti panjenengan. Tetapi ketika memenuhi dalam itu, ketika nazar, ketika sakaratul maut, dia histeris. Apa histerisnya? Histerisnya yang pertama itu mengapa? Yang pertama itu dia dirinya apa? Kurang jauh. Kasih tulisannya itu ya, pakai bahasa kurang jauh. Lalu yang kedua menjerit lagi, mengapa tidak yang baru? Nah, kemudian yang ketiga itu masih menjerit lagi, yang ketiga tadi saya di jalan. Nah, ternyata apa? Ditanyakan kepada Rasulullah, apa yang dimaksud kurang jauh ya Rasul? Ternyata Syaban itu ketika nazar, ketika sakaratul maut itu diberitahu oleh Allah tentang pahala berjalan dari rumah menuju ke masjid. Saking pahalanya besar. Tetapi beliau ini supaya lebih besar lagi pahalanya. Jika dia mengatakan kurang jauh. Jadi 2 jam perjalanan dari rumah ke masjid, 2 jam itu dikatakan kurang jauh. Maksudnya dengan masjid berapa kilo? Jadi bisa orang atau dia yang sering ke masjid malah dia selalu ke masjid di mana? Oh, ada mana? Tiangnya pun di tiangnya. Ya, itu berapa kilo kan bisa ngukus 2 jam jalan kaki dari rumah menuju masjid. Itu ternyata setiap hari beliau selalu datang ke masjid. Itu pun merasa kurang jauh. Karena apa? Ketika sakaratul maut beliau sudah diberitahu pahalanya berjalan menuju ke masjid, dari rumah ke masjid 2 jam itu masih kurang jauh. AWDW paling berapa langkah? Males. Kemudian selangkah lebih suka. Iya, selangkah lebih suka kapok. Lalu yang kedua, histeris yang kedua itu apa? Histeris yang kedua, mengapa tidak yang baru? Nah, ternyata ketika melakukan perjalanan dari rumah menuju ke masjid mau sholat itu di tengah jalan ada orang yang kedinginan. Sementara beliau dan itu karena dingin maka dia menggunakan 2 pakaian. Yang pertama pakaian yang baru di dalam, kemudian yang kedua pakaian di luar yang jelek. Harapannya kalau nanti kena debu apa kena apa itu kan biasa sing toilet apa lah di Singapura kan. Ketika menemui orang yang sedang kedinginan, maka sahabat itu menukar pakaian yang di luar itu kemudian diberikan kepada si yang sedang kedinginan itu. Beliau ini panjenengan pakai baju ini supaya jangan kedinginan. Nah itu ternyata beliau mengapa tidak yang baru. Seandainya yang baru mesti pahalanya akan jauh lebih banyak, lebih besar.
Oh, yang jelek ya yang saya kasihkan. Nah, terus yang ketiga ini. Pertanyaan yang ketiga, cerita yang ketiga itu adalah mengapa tidak semua? Mengapa tidak semua? Apa maksudnya ini? Suatu ketika beliau itu sedang makan pagi di rumah. Di bus sedang makan pagi. Ketika sedang makan pagi, tahu-tahu datang komunis mengatakan, Tuhan, saya sudah 3 hari tidak makan, tolong saya diberi makanan. Nah, waktu itu beliau Sabdan itu punya roti 1, kemudian punya susu 1 gelas di badai plastik itu, lalu diparuh. Yang susunya itu diberikan separuh untuk pengemis itu, kemudian rotinya ditugel, diparuh, juga diberikan kepada pengemis. Nah, melihat pahala besarnya pahala memberi kepada pengemis itu, dia merasa gila, kenapa kok tidak semua saja saya berikan kepada pengemis. Kira-kira nih kalau jenengan mau siji-siji eman-eman ya, aku dewe sebelah lah. Masya Allah, pahalanya Masya Allah luar biasa. Apalagi kita bersedekahnya itu pada bulan puasa, ini Masya Allah lebih-lebih lah. Ini mudah-mudahan 3 hal ini menjadi contoh bagi kita, termasuk yang paling roman bahkan lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu siapa? Kemarin waktu terawih yang kedua saya ceritakan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, ya. Itu semua makanan yang mau dipakai mau dimakan untuk berbuka puasa diberikan semua kepada pengemis sampai 3 hari. Padahal dia tidak punya makanan yang lain, tapi diberikan kepada pengemis itu. Ya, kemudian dia hanya berbuka dengan minum air putih, dan itu 3 hari. Besoknya lagi seperti itu, besoknya lagi seperti itu. Sampai Rasulullah SAW hari ketiga datang ke situ, Masya Allah, Ali dalam keadaan pucat, Fatimah anaknya sendiri juga dalam keadaan pucat, karena 3 hari tidak makan, hanya minum air. Itu puasa terus 3 hari karena puasa nadar. Ya, kemudian Rasulullah minta kepada ajudannya itu untuk mengambil makanan di rumah, memberikan kepada Ali dan Fatimah supaya sehat makan. Ini hadis yang ketiga. Barang siapa yang berwudu mengikuti cara wudunya Rasulullah SAW, maka dosa yang sudah lewat diampuni oleh Allah. Kemudian sholat sebelum wudu, kemudian jalan menuju ke masjid itu sunnah. Ya. Itu kalau kita rajin sholat berjamaah di masjid. Tadi 9 menit ya, oke. Saya bacakan lagi 1 hadis masih tentang wudu. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Barang siapa yang seorang muslim, seorang mukmin, kemudian dia berwudu, yang rukun pertama dalam wudu itu membasuh apa itu? Membasuh muka, ya, membasuh muka yang rukun. Kalau tangan itu sunat, kemudian menghirup udara di hidung juga sunat, ya.
Kemudian berkumur juga sunnah. Yang termasuk kumur itu membasuh wajah, membasuh wajah. Nah, ketika orang muslim membasuh wajahnya, maka keluar seluruh apa seluruh kesalahan yang ada di dalam wajah, seluruh dosa yang disebabkan oleh wajah. Jadi dosa yang disebabkan oleh wajah apa saja? Dosanya apa? Mata, dosanya apa? Hidung, dosanya mulut. Ini paling akeh ini. Paling akeh kan di motor, lebar, hidung, mencium yang tidak letaknya, cium. Kemudian mulut apa lagi nih? Mulut paling banyak, kan? Telinga nanti. Ya telinga juga tapi itu yang senang ya. Nah sekarang orang yang ketika berwudu kita membasuh wajah, maka seluruh kesalahan yang ada di dalam wajah ini rontok semuanya. Rontok semuanya. Bersama dengan kedua matanya, ya, dosa yang ada di dalam kedua matanya, atau pada akhir tetesan dari wajah, membasuh wajah, itu dosanya rontok bersama dengan mengalirnya air yang dibasuhkan ke dalam wajah. Luar biasa. Itu wajah. Sekarang yang berikutnya, wajah bosalai ini Qurbanul Fakir Adin Yana Barsyak Bantosada Yadahu Ma'al-Mani Al-Akhiri wa Qiriyati. Sekarang ketika membasuh kedua tangan, kedua tangan, wajah, dan kedua tangan, maka kedua tangan itu dosa-dosa yang ada di dalam kedua tangan itu bukan rontok semuanya. Nah, ini dosa-dosa kecil ya, tapi catatannya ini dosa besar nggak bisa. Untuk sifat merupakan yang bertangan nggak bisa, karena itu ada hakul adam, hak manusia, bukan hak Allah. Ini yang dimaksud adalah dosa kecil yang berkaitan dengan Allah. Kalau yang berkaitan dengan manusia nggak bisa. Kalau korupsi bagaimana Pak? Korupsi itu jalur balik berarti jalur ngapura kalau Pak Indonesia Indonesia pula jalur ngapura kalau Pak Indonesia. Jadi sekarang ada apa namanya? Ada usulan hukuman mati bagi para koruptor besar. Cina itu yang berbahagia. Sedikit lagi. Hatta ya minat dulu. Hatta ya nafiyan minat dulu wa muslim. Sampai semua dosanya itu rontok gila. Karena itu ini betapa manfaat hikmah dari wudhu itu sangat luar biasa. Dosanya habis semuanya ketika kita membasuh wajah, ketika kita membasuh tangan, dosanya rontok berkaitan dengan dosa pada Allah Subhanahu. Tapi bukan dosa syirik, dosa syirik tidak bisa melalui wudhu, tidak bisa. Ini dosa yang ya, saya kira cukup. Ini sudah waktunya juga habis. Mari kita akhiri dengan doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sungguh wabid'ah untuk ada rizkika afdal Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah,
ada salah. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya main kendor ya, jadi MC ada laki-laki. Ini sementara bukanya sudah dulu dengan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib nanti kita syuting lagi ya. Bapak-bapak baru menikmati buka bersama setelah sholat maghrib. Kita melakukan buka bersama bapak-bapak dan ibu-ibu. Nasinya nasi soto, pisang, sate, kerupuk. Ini bersama ibu-ibu di RW 17. Di bagian bungkus udah dibagikan. Ini bagian minum. Ini bapak-bapak di RW 17. Demikian sahabat-sahabat semua, kita buka bersama di Masjid Al-Ikhlas Kutangsari, dilakukan satu RW yang ketiban sampur itu di RT 4. Jadi udah selesai, posisi selesai dengan sajian soto dan buah sudah dilakukan semua, tinggal ini sudah bersih-bersih. Semoga sahabat-sahabat semua menjadikan inspirasi dan manfaat. Silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dadah.